Ibu semua, sebelum saya mulai, saya sapa. Baik. Pergi bertamu mencari coklat. Sampai di sana disuruh sholat Jumat. Assalamualaikum Bapak Ibu dan para sahabat. Cerah begini wajib semangat. Ya baik. Yang saya hormati Bapak Wawan Hernawan selaku Kepala Sekolah SDIT Rahmaniyah. Kemudian Bapak Doni Pamungkas selaku Kepala Bidang Kesiswaan dan Guru SDIT Rahmaniyah. Yang saya hormati juga kepada Bapak Mamat Sukarya selaku tokoh masyarakat di lingkungan RW 1 ya Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Ibu Nurmaning Tias selaku orang tua murid, perwakilan dari orang tua murid yang sudah hadir di ruangan ini. Kemudian Ibu Sinti selaku perwakilan gender yang selalu semangat gitu ya. Kemudian Ananda Billy, Muhammad Billy ya, perwakilan dari kelas 5 SDIT Rahmaniyah. Ya alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya kita bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu dan Ananda yang saya hormati pada hari ini, terima kasih atas waktunya sudah hadir memenuhi undangan saya di sini. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan gitu ya, mensosialisasikan apa yang data yang sudah saya dapat mengenai sekolah terutama ya Bu Bapak, tapi ternyata SDIT Rahmaniyah itu memiliki potensi yang luar biasa gitu ya. Di sini judulnya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak Ibu semua, ini hasil dari data yang saya dapat untuk SDIT Rahmaniyah yang saya rangkum dalam presentasi kali ini. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut, ada umpan balik dari Bapak Ibu semua. Baik, langsung saja. Yang pertama capaiannya, karena saya masih mengikuti Diklat Guru Penggerak, capaian dari kegiatan ini adalah saya mampu menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, saya dapat merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau sekarang istilahnya asset based community development. Kemudian yang ketiga, saya dapat menunjukkan sifat aktif terbuka, kritis dan kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya. Jadi bagaimanapun sumber daya yang ada di SDIT Rahmaniyah ini merupakan aset yang kita harus jaga gitu ya, harus kelola dengan baik. Ini hasil dari pendataan aset yang versi saya, mudah-mudahan nanti ada umpan balik dari Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya, nah ini sekolah ya SDIT Rahmaniyah, sekolah sebagai ekosistem. Kalau ekosistem mungkin kita tahunya dari pelajaran IPA gitu ya, tapi ternyata sekolah itu kalau diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah itu adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Nah, setelah kita belajar ekosistem, di dalam ekosistem itu ada faktor biotik dan abiotik. Apa saja yang termasuk lingkungan abiotik dan biotik di dalam sekolah? Nah, ini dia ekosistem sekolah yang termasuk biotik itu adalah murid. Ya, Billy nih ya salah satunya ya, termasuk ekosistem biotik. Murid, kemudian kepala sekolah, kemudian guru dan staf kependidikan, selanjutnya adalah pengawas sekolah, orang tua, murid, kemudian masyarakat di sekitar sekolah, kemudian dinas terkait dan pemerintah daerah. Sementara yang termasuk dalam lingkungan abiotik adalah keuangan, nggak kelihatan ya, tapi itu menggerakkan. Kemudian sarana dan prasarana dan lingkungan alam atau area sekolah, lingkungan sekolah.
Nah, kemudian dari ekosistem tersebut kita akan melakukan pendekatan sumber daya. Nah, sumber daya yang pertama yang kita akan kenalkan adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Nah, penjelasannya nanti setelah ini, atau disebut dengan deficit based approach. Kemudian pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based approach. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan ABCD atau asset based community development. Apa saja yang termasuk ke dalam pendekatan berbasis kekurangan kita lihat di sini. Ya, ini dia pendekatan berbasis kekurangan. Jadi pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, gitu ya, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Ya, kita mengeluh terus ya, kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi dengan baik. Buku ajar yang tidak lengkap atau sekolah yang tidak memiliki fasilitas aula, lab dan sebagainya gitu ya. Kekurangan yang dimiliki itu mendorong cara berpikir negatif sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Nah, semakin lama secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Jadi ini definisi atau penjelasan mengenai pendekatan berbasis kekurangan dari sekolah gitu. Saya pun juga pernah ngalamin ya, wajar manusiawi seperti ini. Tapi ternyata kalau kita baca definisi atau penjelasannya, wah termasuk ini pendekatan cari kekurangan terus gitu ya. Kemudian kalau yang selanjutnya pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kita bandingkan. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan, pendekatan ini merupakan cara praktis kenali hal-hal positif dalam kehidupan. Ya, dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, yang terakhir adalah pendekatan ABCD. Asset Based Community Development. Nah, istilahnya pendekatan PKBA. Di sini menekankan pada nilai, prinsip dan cara berpikir mengenai dunia. Jadi pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Dengan demikian, pendekatan ini melihat komunitas sebagai pencipta dari kesehatan dan kesejahteraan, bukan sebagai sekedar penerima bantuan. Nah, pendekatan ini menekankan dan mendorong komunitas lingkungan sekolah ini untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Yang ideal kalau dari tiga itu ini gitu. Nah, ini ada penjelasan selanjutnya. Nah, ini karakteristik pengembangan komunitas berbasis aset. Yang pertama adalah mempraktekkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Bagaimana dialog itu berkelanjutan terjadi yang sekaligus mendorong perilaku yang menghargai keragaman antar warga sekolah demi masa depan murid-murid. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku yang memperkuat koneksi warga baik komunitas, lingkungan, dan ekonomi lokal mereka. Di dalamnya bagaimana memperkuat komitmen warga sekolah untuk saling bergotong royong demi kemajuan murid-murid. Ya, karakteristik yang terakhir adalah membangun koneksi dan kolaborasi. Jadi bagaimana sekolah itu mendorong perencanaan dan tindakan dilakukan secara kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama gitu ya. Dan melibatkan warga sekolah, masyarakat sekitar, kemudian organisasi yang ada dan aset lainnya. Kita lihat perbedaannya. Di sini ada perbedaan pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Nah, ini perbedaannya nih. Kelihatan banget ya kalau diperbandingkan dengan tabel. Nah, kalau pendekatan berbasis masalah atau kekurangan, kita fokus pada masalah, gitu. Masalah yang digede-gedein gitu ya. Masalah yang dicari sebagai hambatan kita dalam bergerak gitu ya. Kita cari kekurangan, kita cari terus gitu. Sementara kalau berbasis aset, fokus pada aset dan kekuatan. Apa yang kita miliki dalam sekolah, kelebihannya, itulah yang kita kembangkan gitu. Kemudian yang selanjutnya
kalau berbasis kekurangan kita berkutat pada masalah utama. Kalau udah kekurangannya satu itu aja jadi sasaran gitu, jadi pokok bahasan. Sementara kalau berbasis aset, kita membayangkan masa depan. Walaupun kita mungkin punya kelebihan sedikit, tapi kita membayangkan bahwa kelebihan itu bisa mengembangkan sekolah ke depannya. Kemudian kalau berbasis kekurangan, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, nanya kurang terus, tanya yang kurang, tanya yang pokoknya kekurangan-kekurangan itu kita jadikan acuan dalam beraktivitas. Sementara kalau berbasis aset, kita berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, kemudian kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Emang ideal banget nih kalau begini ya, cuman kadang-kala prakteknya agak sulit gitu. Kemudian kalau berbasis aset, kekurangan, fokus mencari bantuan, cari sponsor atau institusi lain. Sementara kalau berbasis aset atau kekuatan, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Jadi mengelola apa yang ada, mengembangkan, kemudian mengeksplor. Ya. Cari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Jadi kalau ada kekurangan kita cari bantuan. Sementara kalau berbasis aset, kita mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada. Kita cari kelebihannya, kita kembangkan, kita eksplor, dan itu menjadi unggulan kita. Kemudian kalau berbasis kekurangan, kita merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kalau berbasis aset, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi kita kaitkan dengan visi dan misi sekolah, gitu. Jadi visi dan misi bukan hanya sekedar label, tapi diaplikasikan dalam setiap lini. Kemudian selanjutnya adalah aset-aset dalam sebuah komunitas. Jadi sebagai sebuah komunitas, sekolah itu dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Nah sekarang setelah ini dari komunitas kemudian aset, sekarang apa sih yang termasuk aset sekolah gitu? Kita lihat di sini apa saja aset-aset sekolah. Nah ini dia aset sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, ini aset kita yang paling utama. Yang kedua modal sosial. Yang ketiga adalah modal politik. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Kemudian yang ketujuh adalah modal finansial. Kita gali sedikit apa yang termasuk modal manusia. Modal manusia yang ada di SDT Rahmaniyah. Ini dari analisa saya. Mungkin nanti Pak Wawan sebagai kepala sekolah, Pak Doni dari menganalisa dari sisi sudut pandang Pak Doni. Nah ini dari sudut pandang saya yang saya analisa modal manusia di SDT Rahmaniyah. Nah, yang ini modal manusia yang termasuk aset kita. Ya, guru itu minimal di sini kita punya aset ada minimal D3, sebagian besar juga sudah S1 dan ada yang sudah S2. Kemudian hampir sebagian besar usia guru produktif, ya, masih muda-muda ya Pak Haji ya. Kalau di sekolah negeri kan udah umurnya 50 ke atas gitu. Kita termasuk guru-guru produktif. Kemudian 21% guru kita sudah sertifikasi, kemudian jumlah murid kita juga di atas 1000 orang dengan 100% beragama Islam karena kita mengusung sekolah IT. Kemudian kepala sekolahnya juga full support nih Pak Wawan ya sebagai Fasnas sekolah ramah anak. Kemudian pengawas sekolah juga yang selalu mendampingi program sekolah. Nah kemudian strategi pemanfaatnya apa dari aset tersebut? Dapat kita manfaatkan untuk sekolah apa saja. Jadi dari guru yang tadi ada dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Kemudian dengan jumlah murid yang banyak itu, kemudian guru juga yang memiliki kapasitas seperti itu dapat membuat murid bahagia dalam datang ke sekolah ya, serta melaksanakan budaya positif dengan baik. Betul nggak Billy? Senang nggak datang ke sekolah? Senang ya. Oke.
Kemudian kepala sekolah juga memberikan izin dan dukungan penuh untuk kegiatan yang dilakukan oleh guru. Kemudian orang tua murid yang diwakili oleh komite juga yang selalu bekerja sama dan full support untuk kegiatan sekolah. Kemudian pengawas sekolah juga mendukung dan menjamin mutu sekolah. Ini dari analisa saya. Kemudian modal selanjutnya adalah modal sosial. Modal sosial yang termasuk asetnya adalah kerjasama dengan wali murid, kemudian kerjasama dengan rekan sejawat, kemudian kerjasama dengan perangkat terkait, misalnya puskesmas, kelurahan, distrik dan sebagainya. Kemudian kerjasama dengan warga masyarakat lingkungan sekitar, kemudian dengan KKG, kelompok kerja guru dan komunitas guru lainnya. Nah, strategi pemanfaatannya apa dari aset-aset tersebut untuk pengembangan pembelajaran di SD Rahmaniyah? Yang pertama, bekerja sama dengan wali murid itu memberikan dukungan penuh dalam kegiatan sekolah. Kemudian rekan sejawat, guru-guru juga membantu dan berkolaborasi untuk pelaksanaan program sekolah. Selanjutnya sekolah juga dapat bekerja sama dengan warga lingkungan sekitar, dinas pendidikan serta institusi lainnya dalam pelaksanaan program sekolah. Misalnya kalau perangkat terkait juga seperti puskesmas sering memantau kesehatan murid sekolah, kegiatan imunisasi, vitamin A, pelayanan kesehatan lainnya dan sebagainya. Kemudian kelompok kerja guru juga sebagai wadah diskusi pengembangan pembelajaran setiap mapel. Kebetulan kayak di SD Rahmaniyah untuk salah satu guru kita menjadi ketua KKG gugus ya untuk pelajaran PAI, yaitu Pak Sofian. Kemudian modal politik. Nah, modal politik ini yang pertama asetnya adalah memiliki yayasan yang full support, kemudian memiliki kepala sekolah yang full support di bawah yang luar biasa. Strategi pemanfaatannya apa? Kepala sekolah membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta didukung yayasan. Kemudian kepala sekolah dan yayasan membuat strategi PPDB gitu, sehingga dapat memenuhi kuota murid dengan cepat. Itu pakai strategi politik gitu. Jadi politik bukan cuma kampanye ya Pak, partai-partai, tapi di sekolah juga kita pakai strategi. Kemudian modal agama dan budaya. Di sini asetnya seluruh stakeholder sekolah beragama Islam 100%, kemudian merupakan sekolah yang mendapatkan standarisasi apa Wan? Standarisasi dari Kementerian PPA kurang P1 PPA sebagai sekolah ramah anak tingkat apa Pak? Nasional, Masya Allah, amanahnya luar biasa. Kemudian memiliki kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di bidang seni dan budaya. Kemudian strateginya apa? Budaya positif murid terbangun dari pembiasaan ibadah rutin setiap hari di sekolah. Kemudian mengadakan PHBI yang bekerja sama dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan mengadakan baksos. Betul ya Pak Haji ya? Imbasnya kelihatan terasa ya sama warga sekitar. Kemudian menjadi sekolah rujukan yang mengedepankan prinsip anak senang ya kawan, guru tenang dan orang tua bahagia, dan menciptakan suasana belajar yang membuat murid bahagia. Kemudian adanya pembelajaran bahasa daerah termasuk kurikuler. Kemudian ekstrakurikuler juga pengembangan budayanya lewat tari, pencaksilat, apalagi pada kalau yang budaya tari ya, sama pencaksilat ya. Oke, baik. Selanjutnya modal fisik. Nih modal fisik asetnya ruang kelas kita yang luas dan ber-AC sekarang. Kemudian bangunan kelasnya juga permanen, lingkungan sekolah juga asri. Kemudian memiliki armada antar jemput sekolah berupa mobil jemputan yang cukup banyak. Kemudian memiliki sarana laptop, perpustakaan serta ruang UKS yang baik dan layak. Strateginya apa untuk pengembangan sekolah? Jadi dengan ruang kelas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media sarana untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman. Betul nggak Billy ya? Kalau pakai AC nyaman ya. Dan menyenangkan untuk murid. Gitu. Kemudian lingkungan sekolah yang asri dengan banyak pepohonan dan masuk ke dalam sekolah sehat tingkat nasional. Pernah kita masuk sekolah pagi dulu masih itu ya pada saat lomba sekolah sehat ya sudah bergabung ya. Nah, kita masuk ke sekolah sehat tingkat nasional tuh kita peringkat 5 ya, 5. Di kalau provinsi kita peringkat 1 sebagai menjadi sarana penunjang pembelajaran. Kemudian mobil jemputan juga membantu mempermudah mobilitas murid untuk hadir ke sekolah. Selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam.
asetnya lingkungan sekolah yang asri, dekat dengan Danau Studio Alam nih, TVRI ya, agak jadi imbasnya adem sekolah kita. Kemudian karena kalau dekat danau atau hutan buatan tuh penyerapan airnya lebih banyak. Biasanya kalau dekat hutan buatan itu curah hujannya agak tinggi. Kenapa? Karena penyerapan air di tempat hutan kota, hutan buatan itu lebih cukup besar. Kemudian lokasi sekolah juga dekat kampus terkenal Universitas Indonesia, karena di Depok gitu, berada di perbatasan kota Jakarta. Nah, dengan adanya aset tersebut menjadikan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran yang menarik buat murid. Kemudian dengan adanya danau sering dimanfaatkan untuk kegiatan outdoor, ya, atau outing class, ya, kampus dan sebagainya. Selanjutnya adalah aset modal finansial. Ini yang paling utama nih sebetulnya, finansial ya. Asetnya adalah pendanaan, karena kita sekolahnya swasta atau luar negeri, otomatis semua siswa bayar gitu ya. Jadi pendanaan dari SPP anak-anak, kemudian kontribusi wali murid, kemudian dana BOS dan sertifikasi guru. Nah, pemanfaatannya buat apa? Terfasilitasinya kebutuhan pembelajaran yang berkesinambungan, kemudian guru dan karyawan harapannya mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Sekarang sudah layak, insya Allah makin layak nanti. Kemudian dana BOS merupakan dana dukungan pemerintah yang dimanfaatkan untuk kegiatan penunjang pembelajaran. Kemudian sertifikasi juga beberapa guru merupakan bantuan pemerintah untuk menambah kesejahteraan guru yang lolos seleksi PPG. Nah, penutup sudah selesai. Penutupnya dari apa yang tadi sudah saya paparkan. Jadi sekolah itu wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya. Apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Nah, sekolah yang memandang sebuah sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan terfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimilikinya. Demikian Bapak Ibu semua apa yang sudah saya paparkan. Jika ada yang mau menanggapi atau memberikan umpan balik, saya persilahkan. Pak Wan, mungkin ada yang mau sedikit disampaikan? Ya, Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, terima kasih atas paparan yang disampaikan tadi terkait dengan sekolah berbasis asetnya. Bahwa memang terkait khusus untuk SD Rahmaniyah itu sekolah yang luar biasa ya, dengan aset sekolah yang cukup memiliki daya dukung yang sangat kuat dari berbagai aspek tadi yang Bu Indah sampaikan ya. Terutama dari lingkungan ya, lingkungan sekolah juga bukan hanya di dalam sekolah yang nyaman ya, lingkungan ketika anak-anak datang ke sekolah itu membuat nyaman dan betah, tapi memang di lingkungan sekitar sekolah juga cukup religius ya, Pak Haji ya, sebagai tokoh masyarakat mungkin bisa berpandangnya juga bahwa memang ini yang mendukung terhadap keberadaan sekolah itu sendiri. Jadi dukungan dari masyarakat terhadap SD Rahmaniyah cukup bagus ya. Berpandangan positif seperti itu ya. Nah ini modal yang memang perlu juga menjadi nanti sebagai bahan kita, aset sekolah ini, sehingga kita juga bisa tetap bekerja sama dengan baik dengan masyarakat, pun masyarakat juga bisa bekerja sama dengan kita, dengan sekolah, terutama warga-warga berada di sekitar sekolah itu menjadi bagian dari SD Rahmaniyah juga ya. Nah ini yang luar biasa pengelolaan dari sekolah, dari yayasan mungkin ya, karena tidak semua sekolah itu bisa seperti itu. Jadi tidak semua sekolah itu bisa bekerja sama dengan masyarakat tentunya. Nah kemudian yang menarik tadi bahwa memang saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Enda. Jadi kita tidak boleh berfokus kepada kekurangan atau kelemahan yang ada di sekolah ini. Tapi bagaimana kekurangan itu kita tutupi dengan sumber daya yang ada gitu ya. Hal-hal kekurangan itu tidak menjadi mengurangi semangat
atau proses pembelajaran bagi siswa, tapi bagaimana sekolah bisa mengatur proses pembelajaran itu dilakukan sebaik mungkin ya, dengan kreativitas guru-guru di antara seperti itu. Mungkin itu yang saya tambahkan Brenda ya, dan dari paparan yang tadi cukup sudah menjadi gambaran dari sekolah itu sendiri, dari SD Rahmania, sehingga nanti ke depan pengembangan ini perlu nanti setiap sumber daya yang ada terus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan yang sudah memberikan umpan balik ya dari apa yang saya sampaikan. Memang dalam pengelolaan aset kolaborasi seluruh stakeholder sekolah tuh harus dimaksimalkan ya Pak Wawan ya. Kalau tidak ada kerjasama antar seluruh stakeholder sekolah, apa yang aset yang ada juga nggak akan dikelola dengan maksimal. Baik, ada lagi Pak Haji mau menambahkan? Cukup. Terima kasih atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kausuan, Bapak Wanaman, yang terhormat Ibu Enda, yang terhormat Bapak Doni, yang terhormat Ibu, yang sekalian. Alhamdulillah syukurlah pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahim sekaligus ada akan dari ini. Saya menanggapi selaku yang dituakan di RTS ini kedua ada satu pernah suatu ketika sebetulnya yang mungkin Bapak lebih tahu sebenarnya, karena selama ini kita dengan pengurus dapat agak berseberangan ya, berseberangan. Jadi dalam hal apapun selalu ada masalah ya. Kemudian pada suatu ketika kita mengadakan rapat di TPK Burkon, saya ditunjuk selaku yang dituakan, kemudian selaku karyawan di sini Bu. Jadi banyak warga, masukan warga, terutama yang ada di sini, terutama pagar-pagar itu banyak pagar di sini juga, Pak Hadir, Pak Suryadi, selaku ada juga di sini, komplain mengenai pagar ini, pagar apa namanya, pagar tembok, kemudian lingkungan di sekitarnya gitu. Yang demikian, setelah proses itu saya ada di dua belah pihak ini kan, selaku karyawan di sini dan selaku yang dituakan di atas satu atau dua ada satu. Banyak serangan ke kita ke Amani. Amani kan sekolahan yang berbasis katakanlah apa namanya? Ya, artinya kalau usaha itu menghasilkan apa gitu. Seperti itu pasti menghasilkan, pasti mereka bisnis, istilahnya bisnis. Nah, membawakan dari warga itu silakan membawakan banyak masalah ini, terutama dari ketua lingkungannya. Namun demikian, alhamdulillah saya dapat meredam. Saya bilang kalau masih ada kekurangan dari sekolah yang saya kerja, itu kan aset ada kita juga manfaatkan keberadaan SD Rahmania. Jadi jangan cuma bicara bakal. Sampaikan di sini apa yang dibutuhkan kita sampaikan bareng-bareng lewat yang tertulis. Nanti tanggapan beliau bagaimana, ternyata Pak Haji memang orang bijak, Pak Haji juga. Begitu berjalannya waktu, saya menuliskan teman-teman saya ke Pak Haji, ini minta masuk sini, termasuk alhamdulillah berapa orang dari sekitar sini masuk di kalian masuk Hendra, Pak Oji, kemudian ya saya itu karena pertama ya bagaimana tetangga saya terus saya Suryadi, kemudian juga untuk meredam gejala tersebut, karena kalau mereka tidak kita rekrut, tidak kita rekomendasi Pak Haji, kemungkinan nanti akan bicara pales gitu sana kan. Akhirnya begitu mereka masuk sini, alhamdulillah sekarang pengurus sudah agak anggota ke kita kan.
Jadi alhamdulillah Pak Haji dengan segala strateginya bisa meredam dan memasukkan untuk karyawan di ruang. Demikian masih kami perlu doa. Ya, terima kasih Pak Haji Mamat, luar biasa masukannya ya. Perwakilan dari masyarakat sekeliling sekolah ya Pak. Ya pasti kelebihan kekurangan dimanapun pasti ada ya. Tapi terima kasih Pak Haji yang sudah bisa menjadi penengah ya, penengah jalan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan selalu. Baik Bapak Ibu semua, karena waktunya juga sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya di sini dan terima kasih juga untuk masukan-masukan umpan balik yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama di SMK Rahmaniyah. Sebelum saya tutup, saya sedikit pantun lagi Bapak Ibu. Ya, burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua atas dan juga Ananda Billy atas kehadirannya di tempat ini. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.